Selamat siang rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi di channel saya Jivan Suryo. Semoga rekan-rekan senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, pengayoman dari Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu keluarga, dan limpahan rezeki kepada kita semua. Amin. Oke rekan-rekan ya, saya hampir 4 bulan ya nggak vlog ya, karena kan kesibukan. Ya teman saya bangun tidur nih. Agak sibuk nih saya. Ini posisi saya lagi di Amerika Serikat, di Bahamas ya, di Freeport, Bahamas, Amerika Latin. Di sini juga sama dengan di Indonesia, social distancing juga. Jadi aktivitasnya juga masih jarang-jarang ya, karena dibatasin ya. Ya dibatasi ini. Coba kita tengok lokasi dari Bahamas nih, Amerika Latin ya. Ini portnya, Port Nassau. Kebetulan ini ada kapal sandar itu, kapal pesiar sandar di situ. Aktivitasnya ya jarang-jarang ya di sini. Kapal juga masih kapal kargo, kapal tanker yang sandar di sini. Kemarin dulu ini sini ramai kan, terus banyak nih sebelum pandemi ya. Ini teman saya baru bangun tidur nih kelihatannya nih. Belum mandi kelihatannya nih. Ini agak sepi ya. Agak sepi ini di portnya ya, tapi nggak apa-apa ya, kita nikmatin aja hidup ini. Standby di sini sambil menikmati udara segar di sini ya. Kita syukuri aja semua nikmat dari Tuhan ya. Karena kalau kita semakin pandai bersyukur, maka akan semakin ditambah rezeki, nikmatnya akan semakin bertambah. Itulah mengapa wajib kita untuk mensyukuri apa yang ada, semua yang kita miliki, yang sudah kita miliki sekarang ini, kita wajib mensyukurinya. Apa yang kita punya, baik kita sudah punya motor, mobil, rumah, atau kita belum punya motor, atau kita belum punya mobil, tapi kita sudah memiliki yang lain, kita wajib untuk selalu bersyukur, mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Karena dengan semakin kita bersyukur, energi itu akan semakin tinggi, karena kita akan bahagia ya. Karena dengan bahagia itu kita memunculkan energi yang tinggi ya. Perasaan bahagia itu mewujudkan energi yang tinggi, sehingga dengan kebahagiaan yang ada dalam hati kita, energi tinggi itu akan ditangkap oleh sinyal dari alam semesta dan mengembalikannya ke dalam wujud nyata, ke dalam apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Jadi kenapa dalam berdoa kita kadang doa kita kok belum terwujud? Ya karena kita dalam keraguan dan ketidakyakinan ya, dan kemudian perasaan yang tidak bahagia. Contohnya seperti kita sering mengeluh, sambat, bahasa Jawa ini sambat, mengeluh, itu juga menimbulkan energi yang negatif, memunculkan energi yang negatif, sehingga apa yang kita inginkan belum bisa terwujud. Maka dari itu wajib untuk selalu kita mengikis ya energi-energi negatif, pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif, baik itu wujudnya simpel-simpel ya, contohnya seperti kurangnya bersyukur, sambat, mengeluh, bersedih, dan sebagainya. Wajar kita punya berbagai macam problem, manusia hidup itu
mempunyai berbagai macam problem, belepotan saya. Tapi diwajibkan oleh kita untuk bagaimana kita bisa untuk mengendalikan hati kita, mengendalikan perasaan kita, membawa perasaan kita menjadi bahagia. Yaitu PR-nya yang sulit bagi kita ya. Tapi kita harus wajib bisa. Walaupun problem itu datang, tapi bagaimana kita bisa menyikapinya ya, problematika itu dengan hati yang tenang, sumeleh, pikiran yang tenang, dan yakin bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian atau cobaan di luar kemampuan dari kita. Yakin aja bahwa pasti akan ada solusi. Itu yang paling penting itu ya. Sehingga nanti tanpa kita duga, solusi itu akan hadir, akan datang tanpa kita sadari. Itulah dari kemurahan Tuhan seperti itu. Tapi diwajibkan kita harus, perasaan itu harus tenang, munculkan perasaan bahagia terus, bahagia. Nah, bagaimana memunculkan perasaan bahagia itu? Sewaktu kita mendapatkan problematika, satu, kita harus wajib bersyukur. Kita bersyukur dulu ya atas semua yang kita miliki, kesehatan, keluarga yang sehat, anak istri yang sehat. Dan kemudian kita kemudian kita berdoa atau kita beribadah atau berdoa. Kalau orang Islam ya sholat atau sembahyang, kalau orang Kristen ya berdoa secara keyakinannya masing-masing, Hindu, Buddha secara keyakinan masing-masing, mendekatkan diri dengan Tuhan itu ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau ada problematika ya kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan kita selalu introspeksi diri, kemudian bersyukur. Itu yang perlu ya, dan yang penting ya. Pentingnya seperti itu dalam menyikapi problematika dari kehidupan ini yang kompleks ya. Dengan apalagi sekarang kondisi pandemi di mana banyak terjadi banyak PHK ya di negara, banyak negara, semua negara itu terjadi pemutusan hubungan kerja, jobless terjadi di mana-mana, pengangguran di mana-mana, ekonomi, penurunan ekonomi ya. Jadi pintar-pintarnya bagaimana kita bisa menyikapi keadaan dunia ini, itu ya yang penting itu seperti itu. Saya jadi wujuding syukur ya, wujuding syukur itu merupakan wujud dari bagaimana kita sedikit banyak untuk mengenal Tuhan gitu ya. Bagaimana kita berusaha untuk mengenal kasih sayangnya Tuhan dengan kita bersyukur itu, karena tanpa kita sadari itu banyak nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita tanpa kita sadari, baik itu kesehatan, baik itu perlindungan, pengayoman, rezeki dan sebagainya. Banyak sekali yang tanpa kita sadari itu kita melupakan hal-hal atau kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan. Banyak ya, kadang kita melupakannya. Tapi yang namanya manusia itu ya gendong lali ya, sejauh itu gendong lali itu wajar ya, gendong lali. Tapi ya kita nggak boleh untuk lupa terus atau lali terus ya, lupa atau lali terus ya, kita nggak boleh. Kita harus tetap eling lan waspada, tansah eling lan waspada. Itu dari oleh Jawa yang wajib untuk kita pegang ya. Di sini pulaunya indah juga, tapi lebih indah di Nusantara, lebih indah di Indonesia ya, sangat lebih indah di Indonesia. Saya juga ya alhamdulillah saya telah menengok berbagai macam negara
Dan yang paling indah itu Indonesia. Tidak ada yang tempat lain yang paling indah, hanya Indonesia yang indah, yang terkenal dengan subur, makmur, Gemaripah Loh Jinawi, kolam susu lautnya, dan sebagainya ya. Hutan kayu dan batu jadi tanaman ya di tempat kita. Kalau di tempat lainnya tidak bisa. Di sini juga tanaman-tanaman nggak begitu subur, karena tanahnya juga nggak begitu subur. Lain di tempat kita ya, jadi kita harus lebih banyak bersyukur karena kita menjadi warga negara, menjadi bangsa Indonesia ya, mempunyai negara yang sangat subur sekali. Kita harus lebih bangga, nasionalis ya, lebih bangga dengan negara kita. Jadi hal yang sangat lucu kalau kita malah bangga, membangga-banggakan diri dengan budaya asing, dengan budaya luar, sementara orang luar sendiri malah justru malah bangga menjadi bangga melihat dari kebudayaan dan keanekaragaman dari negara kita ya, Indonesia ya. Itu yang wajib untuk kita renungkan ya. Kita harus bisa nasionalis, bangga menjadi bangsa Indonesia. Itu rekan-rekan ya. Jadi dengan banyaknya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita menjadi pribadi yang semakin itu ya, semakin semeleh, semakin tahu bahwa kita hidup di dunia ini banyak sekali ya, banyak sekali anugerah-anugerah dari Tuhan, banyak sekali nikmat-nikmat dari Tuhan yang kadang kita tuh melupakannya, gitu ya. Kita sedikit banyak melupakan dari nikmat dari Tuhan itu ya. Apapun itu bentuknya, kenikmatan dari Tuhan itu tiada tara, baik kecil maupun besar. Kita harus senantiasa untuk gratitude, bersyukur, gitu ya. Nah, ini cuaca cerah ini ya. Kemarin sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu dingin sekali di sini ya. Tapi sekarang sudah agak cerah, matahari sudah mulai bersinar, lumayan lah, hangat-hangat sedikit ya. Yang kemarin menggigil kademen ya. Kademen ya, malam orang Jawa ya, orang yang tinggal di negara tropis, biasa panas ya, biasa dingin ya, kadang masuk angin. Ya wajar ya, kita sebagai orang Jawa, kita sebagai orang Indonesia nggak bisa melupakan apapun itu ya, walaupun kita di luar negeri pun tetap kita kangen ya dengan masakan-masakan dari Jawa, tempe, tahu dan sebagainya, masakan sambal terasi, sambal bawang dan sebagainya. Tetap nggak bisa ya kita untuk mengingkarinya, nggak bisa kita mengingkari, tetap kita kangen, kita pengen tetap enak, lebih enak tempe, tahu, masakan-masakan dari Jawa, masakan-masakan asli dari Nusantara tetap lebih enak di tempat kita karena banyak unsur rempah-rempahnya itu. Kalau di luar negeri itu sedikit rempah-rempahnya karena memang jarang ya rempah-rempah di sini, jadi sedikit, jadi kurang begitu taste-nya itu kurang begitu enak, kurang terasa lah, kurang nikmat gitu ya masakannya. Ya, tapi kita syukuri aja itu ya rekan-rekan. Jadi nanti kalau saya pulang, saya ke Indonesia, saya akan vlog lagi, saya akan eksplor lagi tentang jejak-jejak petilasan leluhur atau tempat-tempat petilasan leluhur, baik yang sudah dikenal maupun yang belum diketahui oleh masyarakat, ataupun kita napak tilas jejak dari Sunan Kalijogo dan eksplor tentang filosofi Jawa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya nanti. Saya akan sambung lagi nanti, banyak lagi saya akan nge-vlog lagi banyak gitu ya. Nanti saya akan pulang, saya akan vlog lagi. Oke, gitu rekan-rekan ya. Dari sini, dari
saya standby di sini di Amerika Latin. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Jangan lupa ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta tekan tombol notifikasinya supaya rekan-rekan tidak ketinggalan video-video dari channel kami Haji Mansuri. Itu ya, ada guru kecil. Oke rekan-rekan ya, terima kasih banyak, thank you very much. Terima kasih atas atensinya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat siang, hey bye. Budi, bye bye.